Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Riani Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 1191023 kelas 19A6 akan menjelaskan tentang komitmen berorganisasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Dr. Fitri Rezeki MPD. Langsung saja saya akan membahas materi yang saya sudah siapkan. Dalam komitmen berorganisasi, kita harus memahami yang namanya arti komitmen. Komitmen itu sendiri memiliki arti yang banyak dan luas, tergantung keadaan dan situasi. Kita tidak dapat mengatakan komitmen itu hanya merujuk pada suatu keadaan. Komitmen juga bisa diartikan sebagai sikap dasar yang melekat di dalam hati dan pikiran, yang mengendalikan perilaku sesuai dengan perjanjian di awal. Di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama, ada seorang pegawai diberikan tugas oleh pimpinan. Maka sikap tanggung jawablah bentuk komitmen terhadap pimpinan. Yang kedua, ada seorang dokter telah disumpah, maka ia wajib berpegang teguh pada kode etik kedokteran, yakni bersikap sebagai seorang dokter, yang dalam pengertiannya dokter adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan kewajiban adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tidak terurai oleh material dalam pelaksanaannya. Menurut Weinhoff, komitmen adalah commitment is the staff character is made of the power to change the face of things, yang artinya energi perubahan, bahwa kita atau apapun perannya bertekad menjadi pribadi yang mewah, kompleks akan kebaikan, inspiratif dalam keteladanan, dan menjadi model perubahan bagi masa depan yang lebih baik. Yang kedua, memahami arti organisasi. Secara bahasa, organisasi berarti satu kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Dalam bahasa Yunani, organisasi diartikan sebagai suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi juga dapat diartikan sebagai yang pertama organisasi tempat berkumpulnya orang-orang yang mau bekerja sama. Yang kedua, organisasi adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu satu keluarga, satu tujuan, dan bersama-sama membangun masa depan. Yang ketiga, organisasi adalah tempat saling melengkapi keterbatasan dan kekurangan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, ada komitmen dan sosial. Komitmen dalam sosial memiliki arti yang fokus pada nilai-nilai yang setiap individu harus memiliki dan harus melakukannya. Mungkin yang populer di Indonesia adalah soal toleransi. Indonesia mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya semua pihak harus berkomitmen dengan kebangsaan dan nasionalisme dengan tidak menghina atau menyinggung ras, suku, atau agama. Yang keempat, ada komitmen dan kinerja. Komitmen adalah sikap dan perilaku, maka tatarannya ada pada perilaku. Sedangkan kinerja adalah hasil, maka tempatnya ada pada capaian dan bukti kinerja. Kita mengetahui bahwa sikap dan perilakulah yang menghantarkan kita pada kesuksesan. Rajin, ulet, tekun, teliti, disiplin, taat, hati-hati, jujur, tanggung jawab, itulah sikap yang tidak semua orang miliki. Yang kelima, prinsip komitmen dalam berorganisasi. Prinsip adalah asas atau sesuatu yang mendasar dari sebuah komitmen. Dalam hal ini, ada 3 prinsip komitmen dalam berorganisasi. Yang pertama, kontrak atau perjanjian. Dalam KBBI, kontrak atau perjanjian secara bahasa artinya ikatan atau persaksian yang mengakibatkan munculnya hukum. Perjanjian atau persaksian yang dimaksud adalah pernyataan kesediaan, sedangkan hukum yang dimaksud dapat berupa tertulis maupun tersirat. Yang kedua, ada tanggung jawab atau kewajiban. Dalam KBBI, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.
Yang ketiga, kepercayaan. Kotler menjelaskan masalah atau hal-hal organisasi itu kompleks, banyak variasi yang sulit dicairkan. Namun, semua orang harus percaya bahwa mencapai tujuan tidak tergantung dengan perbedaan tersebut. Kita hanya perlu bekerja sama, saling mengerti, saling membantu, dan itu sumber keberhasilannya. Secara umum, komitmen memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Council of Europe mengutip pendapat Francis Kaplan, tanggung jawab adalah tuntutan atas tindakan yang telah dilakukan. Artinya, seseorang dapat dituntut atas perbuatannya dan jika memberikan dampak buruk dapat dijatuhkan hukuman. Lebih lanjut, Francis Kaplan menjelaskan tanggung jawab meliputi yang pertama ada moral. Secara etis, seseorang mengontrol sikap dan perilakunya untuk sesuai dengan aturan yang berlaku, atau aturan sosial jika di dalam masyarakat, aturan agama jika dalam beragama, aturan kerja jika di dalam perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada kecerdasan, memiliki kemampuan menilai antara salah dan benar, sehingga kehati-hatian melekat pada perbuatan. Kedua hal tersebut menjadi konsekuensi sebagai manusia, meskipun tidak ada aturan yang melekat. Yang kedua ada konsekuen. Perilaku komitmen juga dapat dilihat dari sikap penerimaan terhadap segala risiko, baik risiko yang melekat pada suatu pekerjaan atau risiko yang muncul akibat terjadi kesalahan. Seorang pegawai yang konsekuen, ia akan mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai risiko yang sudah melekat pada suatu pekerjaan. Misalnya, dengan mempelajari pekerjaan tersebut dengan seksama dan teliti, meningkatkan pengetahuan tambahan terkait antisipasi risiko, meningkatkan keahlian, dan meningkatkan kecerdasan emosional dalam menyelesaikan risiko-risiko dengan bijaksana. Yang ketiga ada jujur. Fuad Abdurrahman, kejujuran adalah suara hati atau karunia Tuhan, atau bisa dibilang bawaan dari lahir untuk berkata yang benar, bersikap baik, dan bertindak sejalan dengan perkataan. Prinsip dasarnya adalah keterbukaan. Sikap ini mengedepankan kebaikan sebagai asas bersosial, meskipun harus mengalami resiko atau dalam keadaan tertentu. Yang keempat ada konsisten. Konsisten adalah sikap kerja sistematis dan teratur. Pegawai bekerja mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan melaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsisten juga berarti tidak melampaui batas. Artinya, setiap pegawai tidak diperkenankan bertindak di koridor jabatannya atau posisinya atau wewenangnya. Faktor-faktor komitmen organisasi. Yang pertama ada faktor latar belakang. Komitmen organisasi adalah sikap dan perilaku. Keduanya melekat pada diri setiap pegawai. Dan hal itu sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Di antaranya yang pertama ada keluarga. Keluarga adalah pondasi awal bagi setiap tindak tanduk seorang pegawai. Maka faktor keluarga akan sangat dominan terhadap kuat atau lemahnya komitmen tersebut. Sikap dan perilaku seorang anggota keluarganya, apakah itu bapak atau ibu atau anak, mencerminkan kualitas keluarga tersebut. Cara mereka berbicara tidak terlepas dari pendidikan kedua orang tuanya. Yang kedua ada pendidikan. Masalah pendidikan di zaman sekarang tidak hanya berbicara siapa lulus apa. Pertanyaannya, apakah kesarjanaannya proper dengan kebutuhan organisasi? Kita tahu dengan berpendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, dengan berpendidikan dapat meningkatkan keahlian, dengan berpendidikan dapat meningkatkan kesiapan mental untuk berkompetisi dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan. Teman dan pergaulan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Tidak sedikit di antara kita berperilaku buruk karena terpengaruh oleh orang tua, teman, idola, guru, dan lain sebagainya. Sebaliknya, banyak di antara kita yang berperilaku baik karena mereka pula. Yang kedua ada individu.
Adapun unsur dari faktor individu, yang pertama ada kemauan atau tekad. Kemauan melekat pada diri seseorang walaupun tubuh sudah tidak lagi kuat, walaupun usia sudah tidak lagi muda, walaupun kesempatan sudah tidak lagi terbuka. Namun, mengasah komitmen akan terus berlanjut karena ceritanya baru yang akan berakhir setelah diingat oleh generasi berikutnya. Yang ketiga ada faktor organisasi. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan. Dorongan yang dimaksud adalah segala upaya untuk melahirkan semangat kerja pegawai. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kekuatan karakter atau sifat yang tercermin pada sikap seorang pemimpin. Dalam organisasi, kekuatan pemimpin salah satunya diterjemahkan sebagai kekuatan komunikasi. Kata-katanya mampu menginspirasi pegawai untuk bekerja penuh semangat, penuh optimis, penuh harapan, dan penuh tujuan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.